بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri yaitu nikmat Allah menggerakkan kita semua untuk hadir duduk di dalam majelis ilmu. Duduknya kita di dalam majelis ilmu tidak ada yang sia-sia sedikit pun. Mungkin ketika kita duduk di rumah atau duduk-duduk kumpul dengan teman atau duduk-duduk di kafe, di situ ada kesia-siaan. Tetapi duduknya kita di dalam majelis ilmu dari awal sampai akhir tidak ada sedikit pun yang sia-sia. Bahkan ulama mengatakan, ibu, seandainya orang itu sudah niat sungguh-sungguh untuk memahami ilmu, dia duduk di dalam majelis ilmu, tapi saat itu dia tidak bisa menahan rasa ngantuk, akhirnya dia tertidur di dalam majelis ilmu, maka dia tetap mendapatkan kemuliaan majelis ilmu. Ini kalau tidurnya tidak disengaja. Tapi kalau tidurnya disengaja, memang niat di rumah nggak bisa tidur, mungkin di majelis ilmu nanti bisa tidur, ya, maka dia tidak mendapatkan kemuliaan majelis ilmu. Semoga dengan majelis ini Allah semakin menambah kemuliaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, ya, kitab Riyadhus Shalihin. Ada beberapa bab yang sudah kita bahas dan kita ambil pelajaran dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama apa? Yang sudah kita pelajari? Bab ikhlas. Jangan sudah ikhlas membuatan. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bab taubat. Kemudian yang ketiga, bab sabar, ya. Jadi sebenarnya kitab Riyadhus Shalihin banyak membahas tentang masalah hati, bagaimana hati kita benar dan lurus, serta hati kita ini fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan awal-awal kitab ini tentang ikhlas, kemudian tentang taubat, kemudian yang ketiga tentang sabar, ya. Lalu yang keempat, bulan kemarin kita bahas tentang apa? Tentang jujur, jamaah yang ya, tentang jujur, as-sidq. Dan jujur itu menunjukkan lurusnya hati seseorang. Orang itu kalau hatinya lurus, maka lisannya akan lurus, ya. Makanya jujur itu bahasa Arabnya disebut dengan istilah as-sidqu, sidqun, ya kan, jujur. Kemudian sedekah juga disebut dengan istilah shadaqah, satu akar kata dengan sidqun, karena sedekah itu tanda jujurnya iman seseorang kepada Allah SWT. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bahwa sebisa mungkin dalam keadaan apapun kita harus jujur. Walaupun dalam keadaan yang kepepet, dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat, tetap kita harus jujur. Dan supaya kita tidak berbohong, syariat telah memberikan solusi
yaitu kita menggunakan kalimat apa kemarin? Kalimat apa? Tauriyah. Ini kok lupa itu. Dalam adab belajar itu kalau lupa belum boleh melanjutkan materi ini. Tauriyah, kata-kata yang umum, walaupun maksudnya tidak seperti yang diinginkan oleh lawan bicara, itu tidak termasuk berdusta. Ya. Baik ibu-ibu jemaah rahimahumullah, sekarang kita masuk bab berikutnya, yaitu tentang al-muraqabah. Apa? Al-muraqabah. Sudah tahu apa itu al-muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang akan kita bahas dan kita ambil pelajaran. Kita berharap semoga dengan kita belajar tema ini atau bab ini, kita setiap saat selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, dan kita tidak pernah merasa sedang sendiri. Jadi kalau ditanya oleh orang, jenengan sama siapa di situ? Sendiri tak? Kita menjawab, saya tidak sendiri. Ada Allah yang mengawasi, ada Allah yang melihat, ada Allah yang menyaksikan. Itu goal atau yang ingin kita capai dengan pelajaran muraqabah ini. Ibu-ibu, kalau kita belajar tentang muraqabah tapi kita tidak merasa diawasi oleh Allah, kita masih merasa sendiri, kita masih merasa berjuang sendiri dan seterusnya, berarti pelajaran kita ini belum sampai kepada intinya, yaitu pengamalan. Penting sekali kita belajar tentang muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah, ibu-ibu, karena dengan muraqabah ini kita akan berhati-hati sebagai seorang hamba, baik dalam berucap maupun dalam bertindak. Tanda orang itu muraqabah, kalau berucap dipikir dulu, ini ucapan Allah ridho atau tidak. Ketika dia bertindak, dia pikir-pikir dulu, dia pertimbangkan dulu, apakah tindakan ini diridhoi oleh Allah atau sebaliknya. Itu tanda dia muraqabah. Kemudian penting juga belajar tentang muraqabah ini, karena muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah ini merupakan tolak ukur keimanan seseorang. Ketika orang itu merasa diawasi oleh Allah, itu tanda kuatnya keimanan dia kepada Allah dan kuatnya keyakinan dia kepada Allah, ibu-ibu. Tapi ketika orang itu tidak memiliki muraqabah, artinya tidak merasa diawasi oleh Allah, dia lebih takut dengan pengawasan manusia dibandingkan dengan pengawasan Allah. Dia lebih takut dilihat oleh manusia dibandingkan dilihat oleh Allah. Ini menunjukkan lemahnya keimanan dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat penting bagi kita, ibu-ibu, untuk belajar tentang muraqabah supaya kita hati-hati, supaya kita selalu merasa dilihat oleh Allah. Jadi supaya kita ini punya pikiran awas, ada yang melihat, walaupun saat itu nggak ada orang yang melihat, tapi pikiran itu tertanam dalam diri kita, awas ada yang melihat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ada beberapa poin yang akan kita pelajari dari bab ini. Yang pertama, pengertian muraqabah. Yang kedua, dalil Al-Quran tentang muraqabah. Adapun dalil hadisnya nanti banyak sekali dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang ketiga, hukum. Yang keempat, cara agar sampai pada kedudukan muraqabah. Kemudian yang kelima, manfaat atau keutamaan muraqabah. Yang keenam, bahaya tidak muraqabah. Nanti di sela-sela pembahasan
bagaimana mereka selalu merasa dilihat, diawasi, dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama, ibu-ibu, mengenai pengertian muraqabah. Muraqabah, ulama banyak berkomentar tentang apa yang dimaksud dengan muraqabah. Ya, tentu maksudnya sama, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Tapi pengertian yang disampaikan oleh mereka itu ada perbedaan. Kalau menurut Imam Ibnul Mubarak, nah subhanallah, nanti kita ceritain ya tentang orang tuanya Imam Ibnul Mubarak. Kenapa anak ini menjadi orang alim, ahli hadis, ahli fikih? Ternyata ayahnya dulu punya sifat muraqabah yang begitu luar biasa, sehingga lahirlah seorang anak yang diberi nama Abdullah Ibnul Mubarak. Nama ayahnya Al-Mubarak. Imam Ibnul Mubarak mengatakan, beliau pernah ditanya, wahai Imam, apa itu muraqabah? Beliau menjawab, kun abadan ka'annaka tarallah azza wa jalla. Seseorang senantiasa merasa seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan, ya, bukan melihat Allah, tapi seakan-akan melihat Allah. Orang itu kalau merasa seakan-akan melihat Allah, seakan-akan Allah ada di depannya, seakan-akan Allah ada di dekatnya, maka dia nggak berani macam-macam. Ketika dia bertindak, dia akan berhati-hati, ya kan? Sama dengan orang ibu, ketika dia melihat polisi di simpang atau di lampu merah, dia nggak akan berani macam-macam. Yang pakai knalpot brom, dia akan memelangkan dan tidak berani untuk ngegas kenceng-kenceng. Karena apa? Dia melihat polisi sedang melihat dia, sedang memantau dia, sedang mengawasi dia, ya. Tapi sayangnya manusia itu merasa selalu diawasi oleh manusia, tapi dia tidak merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu pengertian muraqabah menurut Imam Ibnul Mubarak. Sedangkan menurut Imam Ibnul Qayyim, muraqabah itu adalah dawamu ilmil 'abdi wa tayaqqunihi bi'idlamil haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Yaitu seorang hamba senantiasa mengetahui dan meyakini sepenuhnya. Seorang hamba senantiasa mengetahui dan meyakini sepenuhnya bahwa Allah melihat dirinya lahir dan batin. Allah tahu tak kalau kita ngaji ini? Tahu. Allah melihat panjenengan menulis, ya kan? Allah menyaksikan panjenengan duduk mendengarkan ayat-ayat yang disampaikan. Berarti ketika panjenengan menyadari bahwa saat ini Allah menyaksikan saya, Allah melihat saya, Allah mengetahui apa yang saya lakukan, Allah tahu apa niat saya datang ke majelis ini, berarti saat ini panjenengan sedang muraqabah, sedang merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi dari dua pengertian ini, intinya muraqabah itu adalah selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Jika ada manusia berhati-hati karena gerak-geriknya selalu diperhatikan oleh orang lain, misalnya seperti Jokowi, presiden kita, itu kalau keluar, ibu hati-hati. Karena apa? Gerak-geriknya selalu diawasi oleh media, ya kan? Kemudian dilihat oleh banyak orang, sehingga Pak Jokowi itu nggak berani ngupil di depan orang lain. Kalau kita bebas, karena apa? Siapa yang memperhatikan kita di antara manusia ini, ya kan? Itulah enaknya hidup tidak diperhatikan oleh banyak orang. Jadi mobil bebas, ya kan? Kalau Pak Jokowi itu meludah sembarangan, itu sudah masuk media sosial dan viral di Indonesia. Jadi ada manusia itu sangat berhati-hati
karena merasa gerak-geriknya dilihat oleh banyak orang. Harusnya dia lebih berhati-hati, ya, lebih berhati-hati dalam bertindak dan berucap karena gerak-geriknya ada yang lebih memperhatikan daripada manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau manusia itu memperhatikan paling sebagian waktu saja ini, sedangkan Allah memperhatikan amalnya 24 jam. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu tidak lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Allah tidak tidur, Allah tidak lupa. Allah selalu melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya. Maka yang harus kita takutkan sebenarnya adalah penglihatan Allah dan kesaksian Allah dibandingkan penglihatan manusia. Ya. Itu pengertian dari muraqabah. Dalil Al-Quran ini disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, kecuali satu ayat yang saya sebut di sini tidak disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. 217 sampai 220. Allah mengatakan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim. Wa tawakkal, bertawakkallah, pasrahlah kalian, 'alal 'azizir rahim, kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha kasih sayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat engkau ketika engkau berbolak-balik sujud kepadanya. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat bahwa Allah itu selalu mengawasi, melihat dan menyaksikan apa yang kita lakukan di dunia. Ketika kita berdiri, Allah melihat kita. Ketika kita sujud, Allah juga melihat kita. Yang kedua, Al-Hadid ayat yang keempat. Al-Hadid ayat yang keempat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Mau di kamar sendirian, atau di dalam gua sendirian, atau di banyak orang, ya, di banyak keramaian orang. Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Nah, kebersamaan Allah dengan makhluknya ini ada dua tipe. Ada kebersamaan yang bersifat umum, ada kebersamaan yang bersifat khusus. Yang bersifat umum itu maknanya adalah Allah mengetahui mereka, Allah melihat mereka, Allah menyaksikan mereka dimanapun mereka berada. Jadi kebersamaan di sini bukan kebersamaan secara zat, ya. Yang dimaksud kebersamaan di sini Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar. Karena nanti kalau kebersamaan ini dimaksudkan kebersamaan secara zat, itu pemahamannya bisa kacau. Kalau kita berada di kamar mandi misalnya, berarti Allah juga di situ. Ini kan kacau. Maka yang dimaksud kebersamaan ini bersama secara ilmu, secara kesaksian, secara pendengaran yang Allah yang umum. Jadi kebersamaan Allah dengan makhluknya itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Yang umum tadi Allah melihat seluruh makhluknya. Sedangkan yang khusus ini biasanya diberikan oleh Allah kepada orang beriman, yaitu Allah tidak hanya melihat, tetapi Allah juga memberikan pertolongan kepada hamba-Nya. Nah, ada beberapa amalan kalau kita ingin dibersamai oleh Allah secara khusus, diantaranya adalah sabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Apalagi selalu berbuat baik. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama
Mau bersembunyi dimanapun Allah melihat, karena Allah bersama kita dimanapun kita berada. Ada seorang pendosa datang kepada Ibrahim bin Adham. Kemudian dia berkata, "Wahai Ibrahim, wahai imam, wahai syekh, saya ini tidak bisa lepas dari perbuatan dosa." Kata Ibrahim bin Adham, "Oh, kamu tidak apa-apa berbuat dosa, asalkan Allah tidak melihat kamu." Kemudian laki-laki itu menjawab, "Bagaimana mungkin Allah tidak melihatku? Padahal semut hitam yang berjalan di malam hari di atas batu yang hitam, Allah melihatnya, apalagi saya." Kata Ibrahim bin Adham, "Apakah kamu tidak malu ketika kamu bermaksiat lalu Allah melihat kamu? Allah menyaksikan kamu. Allah mengetahui bahwa kamu bermaksiat." Kemudian laki-laki itu pun nangis, tertunduk ibu-ibu dan bertaubat, serta dia tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi. Subhanallah. Ucapan ulama itu ya, ringkas padat tapi langsung masuk. Kita berbuih-buih agak masuk ke hati. Kenapa? Beda lisan, beda hasilnya ini. Kayak senjata. Senjata itu tergantung yang memegang. Kalau yang memegang itu ahlinya, maka akan kena kepada sasaran. Tapi kalau bukan ahlinya, nggak akan kena walaupun ditembakkan berkali-kali. Yang ada buang-buang waktu. Ya. Jadi ulama-ulama itu nasihatnya singkat tapi masuk dalam hati orang yang dinasihati ini. Kenapa? Karena mereka warok, mereka itu soleh, nggak mau kepada barang-barang syubhat apalagi yang haram. Sehingga ketika menasihati orang nggak usah baca Quran, nggak usah baca hadis, dinasihati dengan kalimat-kalimat singkat langsung masuk. Orang dulu itu ibu-ibu, maaf ya saya cerita orang dulu itu saking takutnya kepada perkara syubhat, ketika mereka kehujanan itu nggak mau ngiyup, tidak mau ngiyup di bangunan bank. Itu diceritakan oleh guru saya. Jadi ada bangunan bank, kantor bank atau gedung bank itu, ketika hujan nggak mau ngiyup di situ, cari tempat lain. Bahkan dia rela kehujanan karena takut telah ikut menikmati atau mengambil manfaat dari barang-barang yang syubhat. Kalau kita jangan ngiyup, langsung masuk ke dalam bank. Ya kan? Itulah kenapa kita dinasihati, karena kok susah masuk ini. Karena kita ini tidak takut kepada perkara-perkara syubhat. Kalau jelas haram baru kita takut mungkin ya. Tapi yang syubhat kita masih cari dalih bagaimana ini halal. Cari pendapat ulama yang halal ada enggak? Kalau ada yang halal kenapa cari yang haram? Padahal kalau ada simpang siur ibu antara ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, berarti kan perkara itu masuk dalam syubhat yang haram. Kalau kita terjun ke dalam perkara syubhat, berarti kita tidak warok. Kita belum warok. Nah, ketika kita tidak warok, nasihat itu nggak akan masuk ke dalam hati orang yang kita nasihati ini. Ya. Jadi kata Ibrahim bin Adham, kamu nggak apa-apa berbuat dosa, asalkan Allah tidak melihat kamu. Kemudian laki-laki itu pun sadar dan bertaubat. Jadi kita nggak bisa lari dari Allah. Kalau kita bisa lari dari pandangan manusia, tapi kita nggak akan bisa lari dari pandangan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang ketiga, ibu-ibu, surah Ali Imran ayat 5 yang disebutkan dalam kitab Al-Qur'an, Ali Imran ayat 5. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama', tidak ada yang tersembunyi baginya di bumi maupun di langit. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau manusia itu banyak yang tersembunyi. Ya kan, panjenengan tidak tahu isi hati saya saat ini. Panjenengan tidak tahu niat saya saat ini. Saya pun juga tidak tahu isi hati panjenengan saat ini. Ya. Tapi Allah
Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Makanya tadi saya sampaikan, kita ini nggak bisa bersembunyi dari Allah, baik secara zahir maupun secara batin. Yang keempat, surah Al-Fajr ayat 14. Al-Fajr ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad, benar-benar mengintai, mengawasi, melihat, ya. Dan pengawasan Allah nggak ada yang bisa mengelak, ibu-ibu. Beda dengan pengawasan CCTV, ya kan? Ada kejadian ya di masjid dekat rumah, itu kotak amal masjid diambil duitnya. Nah, ketika dicek CCTV-nya, ibu-ibu, ternyata mati. Jadi pas pengambilan itu di hari itu CCTV-nya mati. Nah ini bikin orang susah kan begitu. Ini pasti orang dalam. Orang luar mana bisa matikan CCTV karena pintunya dikunci jemaah yang. Jadi pengawasan dari manusia itu masih bisa dielakkan, masih bisa dihindari. Tapi manusia tidak bisa menghindari pengawasan Allah. Karena Allah itu labil mirsad, selalu mengawasi dan mengintai. Ya. Kemudian yang kelima, ibu-ibu, surah Ghafir ayat 19. Ghafir 19. Jadi kalau panjenengan pengen muraqabah, panjenengan harus ada buat ayat-ayat tadi. Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 2220. Kemudian yang kedua Al-Hadid ayat 4, yang ketiga Al-Imran ayat 5, yang keempat apa? Al-Fajr ayat 14, yang kelima Ghafir ayat 19. Ya. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Mata yang berkhianat itu begini. Guru saya pernah menjelaskan ayat ini. Jadi ketika ada seorang suami jalan dengan istrinya, anggaplah jalan di mall gitu kan. Kemudian ketika jalan, suaminya menggandeng tangan istrinya. Nah di depan ada perempuan cantik mau papasan. Suaminya menundukkan pandangan, istrinya bilang, nah ayo. Suaminya takut menundukkan pandangan, tapi di sela-sela itu dia masih melirik sedikit. Nah itu namanya mata yang berkhianat. Walaupun istrinya nggak tahu, Allah tahu. Ya, kan mungkin istrinya mandangin terus suaminya, ayo, kan nggak mungkin, ibu-ibu, ya kan? Nah ketika istrinya tidak melihat dia, kemudian dia mencuri pandangan, dia melihat perempuan yang cantik itu lebih cantik daripada istrinya, maka dia telah melakukan kha'inatul a'yun, mata yang berkhianat. Walaupun istrinya nggak tahu, tapi Allah tahu. Makanya kalau ada perempuan cantik, bacakan ayat ini. Kepada suami kita. Ya'lamu kha'inatul a'yun. Memang aku nggak tahu ya mas, kalau kamu ini mencuri pandangan atau enggak, saya nggak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Allah Maha melihat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam hati, Allah Maha tahu. Yang terakhir ibu-ibu, An-Nisa ayat 1. An-Nisa ayat 1. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Sesungguhnya Allah mengawasi. An-Nisa ayat 1. Yang terakhir ya ini potongan ayat semua ini. Jadi kecuali Al-Imran ayat 5 tadi itu memang satu ayat utuh. Kalau yang Al-Hadid ayat 4 ini ayat terakhir, potongan yang terakhir, bagian terakhir. Termasuk juga An-Nisa ayat 1. Innallaha kana 'alaikum
wajib bagi seorang hamba untuk meyakini bahwa Allah melihatnya. Kalau dia tidak yakin, berarti dia telah melakukan perbuatan haram, bahkan bisa kafir. Ya. Kalau dia tidak yakin Allah melihatnya, berarti dia kafir. Karena Asmaul Husna itu sifat-sifat Allah itu wajib kita yakini. Salah satu sifat Allah Al-Alim, yang maha melihat, Al-Basir, yang maha mengetahui. Al-Basir yang maha melihat, Al-Alim yang maha mengetahui. Jadi wajib kita yakin bahwa Allah itu melihat kita, Allah mengawasi kita, Allah menyaksikan kita, dan Allah mengetahui seluruh apa yang dilakukan oleh kita, baik yang tersembunyi maupun yang tampak bagi manusia. Ya. Baik, sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan kisah tentang umat terdahulu ya, orang-orang terdahulu ini. Sebelum kita lanjut poin berikutnya, ada kisah menarik tadi yang saya sampaikan tentang Ibnu Mubarak. Ya. Ibnu Mubarak itu bukan nama aslinya adalah Abdullah, Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Nah, dikisahkan ada seorang laki-laki yang bernama Nuh bin Maryam. Orang dulu itu suka menamakan anaknya dengan nama Nabi. Makanya nama-nama orang dulu itu kan banyak nama-nama Nabi. Nah, Nuh bin Maryam ini seorang qadhi, seorang hakim. Dulu seorang hakim itu pasti ulama, orang yang berilmu. Nah, beliau tinggal di Persia, di sebuah kota namanya Marwah. Kemudian beliau ini seorang hakim yang kayanya bukan karena disogok, bukan karena dapat uang suap, tapi memang beliau punya usaha tersendiri. Di sisi lain beliau juga menjadi seorang qadhi, seorang hakim. Ya. Beliau punya anak perempuan yang sangat cantik dan akhlaknya bagus. Ketika anaknya itu dilihat sudah waktunya menikah, maka beliau pun mulai mencarikan jodoh atau pasangan untuk anaknya. Sebenarnya banyak laki-laki yang memiliki kehormatan dan kedudukan tinggi serta kekayaan ibu-ibu yang melamar anak perempuannya itu. Tapi sama beliau masih dipending dulu, masih mikir-mikir dulu. Banyak, ya kan namanya cantik, anaknya orang kaya, akhlaknya bagus, tentu banyak yang mau. Nah, di masa-masa beliau menunggu siapa jodoh terbaik untuk anaknya, nah di saat itu beliau punya seorang budak. Budak ini kalau sekarang pembantu ibu, tapi kan bedanya kalau pembantu itu dibayar, kalau budak nggak dibayar. Budak itu bisa mewarisi harta tuannya. Nah, beliau punya budak namanya Al-Mubarak. Nah, tadi kita masuk Ibnu Al-Mubarak ya. Al-Mubarak. Al-Mubarak ini seorang budak berkulit hitam, tentu miskin, ya, tidak punya apa-apa. Tapi beliau ini sangat bertakwa kepada Allah dan sangat takut kepada Allah SWT. Nah, suatu hari Al-Mubarak ini ditugaskan oleh siapa dari namanya? Nuh bin Maryam untuk menjaga kebunnya. Nah, salah satu kebun yang wajib dia jaga adalah kebun anggur ibu-ibu. Kemudian jemaah rahimakumullah, ketika beberapa bulan Al-Mubarak menjaga kebun anggur milik Nuh bin Maryam, milik majikannya, ya kan? Suatu waktu Nuh bin Maryam datang ke kebunnya untuk untuk berteduh istirahat di situ. Kemudian dia berkata kepada Al-Mubarak, "Wahai Mubarak, tolong kamu ambilkan segenggam anggur untukku." Diambil oleh Al-Mubarak, dipetikkan, diambil, dikasih. Ketika dimakan, ternyata anggurnya masam. Coba ambilkan lagi yang lain, ini masam anggurnya. Gimana kamu ini mengambilkan anggur yang masam untuk saya? Diambil lagi, masam lagi ibu-ibu, ya kan? Sampai 3 kali jemaah rahimahullah, ngambil yang ketiganya, dikasihkan, dimakan oleh Nuh bin Maryam itu tetap masam. Akhirnya hampir saja Nuh bin Maryam itu marah, tapi dia menahan amarah. Lalu dia bertanya, "Wahai Mubarak,
kamu kan sudah lama jaga kebun saya ini. Kok kamu nggak bisa membedakan mana anggur yang manis, mana yang masam? Apa kata Al-Mubarak? Wahai Tuhan, Tuhan hanya menugaskan saya untuk menjaga kebun ini. Jadi saya hanya menjaga, tidak mencicipi sedikit. Subhanallah. Jadi saya hanya bertugas menjaga, tidak mencicipi sedikit. Langsung Nuh bin Maryam itu terpukul dan takjub dengan sifatnya Al-Mubarak. Kenapa kamu tidak mencicipi? Kata Nuh bin Maryam, wahai Tuhan, memang Tuhan tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Memang Tuhan tidak ada bersamaku, tapi Allah selalu bersamaku. Saya takut wahai Tuhan, karena akadnya Tuhan dengan saya hanya menjaga, tidak memakan, tidak mencicipi, tidak mengambil. Akhirnya Nuh bin Maryam langsung terbuka hatinya. Inilah calon suami untuk anak yang cocok, ya kan? Nah, maka Nuh bin Maryam berkata, wahai Mubarak, kamu wajib taat kepada semua perintah, karena aku adalah Tuhanmu. Aku menginginkan sesuatu dari engkau. Baiklah wahai Tuhan. Kata Nuh bin Maryam, wahai Mubarak, apakah kamu tidak ingin menikah? Kata Mubarak, ya tentu sebagai seorang laki-laki saya ingin menikah. Tapi siapa perempuan yang mau sama saya? Ya, saya miskin, kulit hitam, budak lagi. Ya. Kata Nuh bin Maryam, bagaimana kalau kamu menikah dengan putri saya? Oh, kaget. Oh, cantik, kuahnya, anak orang terhormat, akhlaknya bagus, kaget, ya kan? Ini kalau orang sekarang bisa jatuh kan? Nah kemudian jemaah rahimahullah, kata Al-Mubarak, wahai Tuhan, dulu orang-orang jahiliyah menikahkan anaknya karena kekayaan, sedangkan orang Yahudi dan Nasrani karena ketampanan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW umat ini menikah karena agama. Tuhan pilihan mana? Karena kekayaan, ketampanan, atau karena agama? Kata Nuh bin Maryam, saya pilih karena agama. Baiklah Tuhan, kalau begitu saya bersedia, ya kan? Maka Nuh bin Maryam, ibu-ibu, pulang ke rumahnya. Sebentar ya, saya kasih tahu dulu ibunya. Nah, tapi ibunya gak setuju ini gimana? Namanya juga perempuan kan kadang punya pemikiran dengan bapaknya, dengan suaminya, ya. Kemudian bilang sama istrinya, wahai istriku, aku sudah menemukan calon yang terbaik untuk anak perempuan kita. Siapa? Kata istrinya. Nah itu Mubarak. Hah? Mubarak? Jadi istrinya kaget nih, ya kan? Ibu kemudian, tapi karena kau adalah ayahnya, kau adalah bapak dari anak perempuan kita, maka semua urusan aku pasrahkan kepada engkau. Tapi kata istrinya, tapi aku tanya dulu sama anak perempuan kita, dia mau nggak sama Mubarak? Jangan-jangan dia nggak mau. Kemudian ibunya bilang, wahai putriku, ayahmu sudah menemukan jodoh yang terbaik untukmu. Siapa wahai ibu? Kemudian ibunya bilang, Mubarak. Diam putri. Kemudian ibu putrinya juga soleh, namanya juga akhlak yang baik. Dia bilang, kalau memang itu pilihan ayah, pilihan ibu, saya siap taat kepada bapak dan kepada ibu. Subhanallah. Orang itu kalau taat sama orang tua nanti ujungnya kebaikan semua. Maka dinikahkan mereka. Setelah menikah, karena Mubarak kan punya harta, sama Nuh bin Maryam ini dikasih harta, dikasih rumah, dikasih kendaraan. Tapi mereka ini sama-sama soleh. Walaupun secara paras ini nggak sepupu kan. Secara harta tidak sepupu, secara paras juga nggak sepupu, secara nasab nggak sepupu. Ya, ini kalau dalam mazhab Syafi'i nggak sah pernikahannya. Karena dalam mazhab Syafi'i itu harus sepupu secara nasab, harta juga sepupu, ya kan? Jadi kalau budak menikah dengan orang merdeka, ini tidak sah pernikahannya dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Maliki sepupu itu sepupu secara agama. Ya.
Maka mereka pun sama-sama solehanya, dua-duanya ini ibu-ibu. Akhirnya karena ketakwaan Mubarak ya, lahirlah dari istrinya itu seorang anak yang ahli hadis, yang ahli fikih, yang alim, yang ucapan-ucapan yang dikutip oleh banyak ulama setelahnya. Namanya Abdullah bin Al-Mubarak, atau yang dikenal dengan Imam Ibnul Mubarak, anaknya Al-Mubarak. Tadi kita sempat mengutip perkataan beliau tentang muraqabah. Subhanallah. Ya. Nah, ini pentingnya kita muraqabah. Walaupun nggak ada yang boleh bayangkan, namanya juga penjaga kebun itu kemungkinan besar dia akan mencicipi buah yang ada di kebun itu. Mungkin saat itu dia lapar, tapi ini tidak dilakukan oleh Al-Mubarak. Kenapa? Walaupun tuannya tidak melihat, tapi dia meyakini Allah melihat dia. Subhanallah. Kisah yang kedua rahimahullah, ini kisah yang masyhur ya. Kisah di zaman sahabat Umar, waktu beliau keliling memantau masyarakatnya. Beliau mendengar ada seorang wanita yang bercakap dengan anak perempuannya. Seorang ibu bercakap dengan anak perempuannya. Kata ibunya, "Wahai anakku, wahai putriku, kita campur air susu ini dengan air." Kemudian putrinya bilang, "Oh, enggak boleh. Khalifah Umar melarang ini, dan beliau akan menghukum orang yang mencampur susu dengan air." Kata ibunya, "Umar kan enggak lihat. Umar sekarang sudah tidur. Padahal Umar ada di belakang rumahnya di malam." Kemudian anaknya bilang, "Memang Umar tidak melihat, tapi Allah Maha melihat." Kemudian Umar terpesona dengan jawaban perempuan itu atau anak perempuan itu, maka dicari tahu. Lalu dinikahkan dengan anak laki-lakinya, yang mana nanti lahirlah seorang pemimpin besar dari mereka, namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu masih keturunan Umar bin Khattab. Jadi orang tua itu kalau hati-hati dalam masalah rezeki, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bertindak, nanti anaknya akan diberkahi Allah. Anaknya akan jadi anak soleh, solehah, berkah, bermanfaat. Ya. Maka jemaah Allah, sebisa mungkin berusaha sekuat mungkin ibu-ibu untuk punya sifat muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Walaupun nggak ada suaminya keluar kota, keluar provinsi, atau keluar negeri, jangan tetap menjaga diri, tidak berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian tidak keluar rumah kecuali untuk urusan yang mendesak dan urusan yang wajib seperti menuntut ilmu, itu pun sudah izin kepada suami. Ya, menjaga kehormatan diri, ini bagian daripada muraqabah. Ketika suami tidak melihat, tapi panjenengan tetap menjaga kehormatan diri. Ya. Kemudian lanjut, cara agar sampai pada kedudukan muraqabah. Jemaah, cara agar sampai pada kedudukan muraqabah. Satu, memohon kepada Allah rasa takut kepadanya, baik ketika sendiri maupun saat ada orang. Memohon kepada Allah rasa takut kepadanya, baik ketika sendiri maupun saat ada orang. Nah, doanya ibu ada di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, ya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Wa as'aluka Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Biasanya ada tempat tulis nih, sekarang kok nggak ada. Jadi diusahakan kalau ustadznya itu nggak pakai slide, sediakan papan tulis. Ya, saya di tempat-tempat lain juga begitu ibu. Kalau nggak ada, saya jarang ngaji pakai slide ya, kecuali kajian sirah nabi. Karena kajian sirah nabi itu ada nama, tanggal, tempat yang saya tidak hafal yang harus saya cantumkan. Biasanya saya setelkan video tentang sejarahnya. Jazakumullah khairan. Tadi doanya apa?
khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma Allahumma inni as'aluka fil khasyyataka fil ghaibi wasyahadati. Ya Allah, aku minta kepadamu rasa takut kepadamu fil ghaibi ketika sendiri, wasyahadah dan ketika ada orang. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Pernah nggak ibu baca doa ini? Belum ya, walaupun dalam bahasa Indonesia. Belum pernah. Sudah berapa tahun kita yang Islam? Belum pernah baca doa ini. Walaupun dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, aku minta rasa takut kepadamu baik ketika aku sendiri maupun ketika ada orang. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Kemudian kita juga perlu menambahkan doa di surah Ibrahim ayat 38. Ibrahim ayat 38. Ada doa Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Rabbana ya Allah innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Kau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nampakkan. Jadi kita mengakui Allah tahu apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Rabbana. Surah Ibrahim ayat 38. Jadi baca doa ini sama doa di surah Ibrahim ayat 38. Nah, supaya Allah memenuhi hati kita dengan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, ibu-ibu, menanamkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat. Menanamkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat. Sepertinya di sini ada kerajaan Asmaul Husna ya. Ada yang sudah belum Al-Alim, Al-Basir belum ya. Ini baru apa ini? Oh, berarti apa ya? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi beberapa pertemuan baru itu 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wah, ini harus dipersingkat lagi. Tapi memang tipikal ustaz itu beda-beda ya. Ada ustaz itu maunya banyak penjelasannya, materi inti sedikit. Jadi pembahasannya sedikit, apa yang dibahas sedikit, tapi nanti kemana-mana. Ada yang gitu. Jadi tujuannya kemana misalnya gitu ya. Tapi nanti mampir ke sini, mampir ke sana, itu aja. Ada ustaz itu terlupa itu. Langsung sesuai tujuan. Kemana tujuannya? Pasar besar. Sudah pasar besar. Gak mampir ke Ramayana, gak mampir ke alun-alun, gak mampir ke Masjid Jami, gitu enggak. Nah, jadi panjenengan harus menyadari itu bahwa ustaz itu tipikal dia mengajarkan beda-beda. Ya. Sudah. Yang kedua, menanamkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Nah, keyakinan ini ibu-ibu gak akan muncul kalau kita banyak dosa. Gak akan muncul. Orang itu kalau banyak dosa, hatinya gak akan nyambung kepada Allah. Tapi kalau dia tidak banyak berbuat dosa,
dia akan selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini, ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu ketika sendiri dan ketika ada orang. Nah, sebisa mungkin kita ini menghindari kesendirian, kecuali kita berzikir atau beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, ibu, menyadari bahwa ada malaikat-malaikat yang menyaksikan dan mencatat amal. Jadi kalau kita lagi sendiri, kemudian kita mau berbuat dosa, kita sadar bahwa ada malaikat di kanan kiri kita yang menyaksikan dan siap mencatat amal kita, nanti melaporkannya kepada Allah. Ini ada di surah Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada kalimat yang diucapkan kecuali di depan mereka ada malaikat raqib atid yang siap mencatat ucapannya. Qaf ayat 18. Atau di surah Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bersama kalian ada malaikat-malaikat penjaga. Mereka malaikat-malaikat yang mulia, tugasnya mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Kemudian jadi kita harus menyadari bahwa ada malaikat-malaikat yang menyaksikan dan mencatat amal kita sehingga muncul sifat muraqabah. Yang keempat, ibu. Yang keempat, sesering mungkin melakukan muhasabah. Sesering mungkin melakukan muhasabah diri dan bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi kita ini harus punya waktu di mana kita sendiri mengevaluasi diri kita. Sahabat Umar bin Khattab punya waktu evaluasi pun sepekan sekali, setiap hari Jumat. Kan di Arab itu setiap hari Jumat biasanya libur, kantor libur, sekolah libur, semuanya libur. Nah, biasanya digunakan oleh sebagian mereka untuk muhasabah. Bila Umar melihat dan menyadari dalam satu pekan itu ada kesalahan, biasanya beliau akan mencambuk dirinya sendiri, dipukul punggungnya. 1, nanti ingat lagi 2, ingat lagi 3. Subhanallah. Ya. Orang baru tahu kapan ketika jenazahnya dimandikan. Melihat siapa yang berani mencambuk Umar ini. Kita yakin gak ada orang berani ini, siapa yang berani mencambuk? Kata istrinya, yang mencambuk dia adalah dirinya sendiri. Karena dia muhasabah. Subhanallah. Ada juga ulama itu cara muhasabahnya bawa korek api. Ibu-ibu. Jadi kalau dia ingat dosa yang dia lakukan, langsung tangannya dibakar dengan korek api itu. Tapi nggak sampai terbakar, cuma panas kok. Supaya ingat bahwa ada api neraka yang lebih panas, sehingga takut untuk berbuat dosa. Jadi kita harus sering-sering melakukan muhasabah diri dan bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Allah itu melihat kita bukan hanya ketika kita di masjid, tapi ketika kita di rumah, ketika kita di jalan, dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Ya kan? Kemudian yang kelima, ibu-ibu, sering-sering berkumpul dengan orang soleh. Sering-sering berkumpul dengan orang soleh. Yang di pengajian seperti ini, kita berkumpul ketemu orang-orang baik. Kemudian kita mendengarkan ilmu, meningkatkan pemahaman ilmu agama. Itu bisa
memunculkan sifat muraqabah. Karena begini, dalam hadis dikatakan al-arwah jundum mujannah. Roh itu saling mengikat satu dengan yang lain. Walaupun orang itu tidak mengajak kita kepada kebaikan, kalau orang itu baik, biasanya hati kita akan ditarik olehnya. Jadi hati dia akan menarik hati kita. Sebaliknya, kalau orang itu jahat banget, ya kan, suka bermaksiat, walaupun dia tidak mengajak kita bermaksiat, kita akan dapat mengaruhnya. Jadi hatinya dia akan menarik hati kita untuk bermaksiat. Makanya kita ini disarankan betul oleh Nabi untuk berkumpul dan berkawan dengan orang-orang soleh, supaya kita yang tidak soleh ini tertarik dengan kesolehan mereka. Jemaah yang ya. Kemudian yang berapa ini? Yang keenam, jemaah rahimahumullah, meningkatkan pemahaman ilmu agama. Meningkatkan pemahaman ilmu agama. Jadi ilmu agama inilah yang membatasi kita dan ngerem kita gitu. Orang kalau punya ilmu agama biasanya sedikit banyak dia akan ngerem. Seandainya dia kebablasan, dia cepat kembali kepada Allah. Itu kalau punya ilmu agama. Tapi orang kalau nggak punya ilmu agama, kalau udah kebablasan susah balik. Yang terakhir, jangan pernah merasa sendiri meskipun tidak ada orang. Ya, jangan pernah merasa sendiri meskipun tidak ada orang. Ini pernah disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Abu Bakar. Jadi waktu Nabi hijrah ke Madinah, beliau ditemani oleh sahabat Abu Bakar. Nah, ketika itu beliau untuk menghilangkan jejak dari orang-orang kafir, beliau bersembunyi di Gua Sur selama 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Beliau bersembunyi di situ. Nah, orang-orang kafir menyewa ahli jejak untuk bisa mengetahui di mana keberadaan Muhammad dan Abu Bakar. Namanya ahli jejak, dia bisa. Akhirnya diketahui bahwa ada jejak orang yang masuk ke dalam Gua Sur. Orang-orang kafir pun berbondong-bondong ke situ. Nah, Abu Bakar ketakutan, sedangkan Nabi saat itu tenang. Nabi nggak ada sampai aku sedikit, walaupun orang-orang kafir sudah berada di depan Gua Sur. Jemaah Allah. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, mereka akan melihat kita. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang 2 orang yang ketiga adalah Allah? Kemudian Nabi juga berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, Allah bersama kita. Langsung Abu Bakar saat itu tenang. Jadi syarat menenangkan hati orang itu, kita harus tenang dulu gitu. Itu syaratnya. Makanya Nabi gak bisa menenangkan hati Abu Bakar kalau Nabi juga takut. Tapi kan waktu itu Nabi tenang. Nabi gak takut, Nabi gak sedih, walaupun orang kafir sudah di depan Gua. Makanya nasihat itu masuk ke dalam hatinya Abu Bakar. Kita panjenengan pengen menenangkan hati suami, tapi panjenengan sendiri tidak tenang, nggak masuk nasihatnya. Mas, tenang ya, Allah bersama kita. Tapi jenengan menasihatkan betul, nggak masuk ibu-ibu. Jenengan tenangkan dulu dari panjenengan, jangan cemaskan dulu, hilangkan perasaan sedih dan takut, baru nasihatkan suami. Insya Allah suami akan ikut tenang. Jadi kata Nabi, jangan kira kita berdua, sebenarnya kita bertiga. Yang ketiga adalah Allah. Kelihatannya hanya kita berdua, tapi sebenarnya kita bertiga, yaitu Allah yang ketiga. Jadi kelihatannya kita sendiri, ibu-ibu, tapi sebenarnya kita berdua. Yang kedua ada Allah yang melihat kita, yang menyaksikan kita, yang dekat dengan kita. Bahkan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Ya. Jadi 7 hal inilah penting untuk kita lakukan bila kita ingin punya sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ada ucapan syair yang sangat indah.
idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqib. Apabila suatu hari kau sendiri, jangan kau berkata aku sedang sendiri, tapi ada Allah yang mengawasi. Ya. Jadi kalau ditelepon orang, jangan sendiri apa sama suami. Jawab, saya tidak sendiri. Ya. Kan ada orang biasanya tanya kan laki-laki tanya perempuan, jangan masih single kan? Masih sendiri kan? Ya. Jawab, saya nggak sendiri. Sudah ada yang selalu menemani saya, melihat saya, mengawasi saya, memantau saya, walaupun saya tidak hidup. Saya kata siapa? Allah. Sehingga laki-laki itu nggak berani macam-macam sama panjenengan sebagai perempuan. Ya. Kemudian ibu-ibu, berikutnya keutamaan muraqabah atau manfaat muraqabah. Apa buah yang kita dapatkan apabila kita muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah? Yang pertama, seseorang akan bersungguh-sungguh dan bersegera dalam beribadah kepada Allah. Seseorang akan bersungguh-sungguh dan bersegera dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ibadah, walaupun nggak ada orang, ibu-ibu, itu berarti kita muraqabah, merasa dilihat oleh Allah. Karyawan itu kalau dilihat oleh bosnya ketika bekerja, pasti dia hati-hati, sungguh-sungguh, nggak ada merokok, ngopi, bekerja lagi nggak ada. Kalau dia merokok saat itu pasti rokoknya dimatikan. Ya, dia kerja dengan sungguh-sungguh apa? Karena dia merasa dilihat oleh Tuhan. Nah, sama dengan kita ini, kalau kita merasa dilihat oleh Allah, ketika kita beribadah, kita nggak akan ibadah yang kecil-kecil. Kita ibadahnya ibadah yang berkelas, rukuknya yang panjang, sujudnya yang panjang, bacanya yang sempurna. Kenapa? Kita merasa dilihat oleh Zat yang kita ibadahi, yaitu Allah. Dan kita akan bersegera karena kita merasa dilihat oleh Allah. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kita bangun, jawab adzan, kemudian ambil air wudhu, sholat. Kenapa? Allah melihat. Masa dipanggil sama Allah kita masih santai-santai. Sedangkan kita dipanggil oleh bos dan saya sudah langsung datang, bergerak walaupun yang sudah malam. Kenapa ini dipanggil oleh Allah? Allah melihat kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita nggak langsung datang. Nah ini buah ketika orang itu muraqabah. Yang kedua, ibu-ibu, menjaga seseorang dari melakukan maksiat. Menjaga seseorang dari melakukan maksiat. Kalau panjenengan ingin bermaksiat atau ada di antara kita yang ingin bermaksiat, maka datangkan saat itu perasaan Allah melihat, Allah mengawasi. Tidak malukah engkau, wahai mata, wahai lisan, wahai tangan, ketika engkau bermaksiat, Allah yang menciptakan kamu, melihat kamu. Nah, jadi ketika kita muraqabah, kita akan terjaga dari perbuatan maksiat. Seperti kisahnya Nabi Yusuf, disebutkan oleh Allah dalam surah Yusuf. Wa qallaqatil warawadathu allati huwa fi baitiha 'an nafsihi wa qallaqatil abwab. Dia Zulaiha merayu Nabi Yusuf, mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat serong. Wa qallaqatil abwab, dan dia menutup pintu, semua pintu dikunci sama dia. Wa qalat haytalak, dia berkata, haytalak, wahai Yusuf, kemarilah. Enggak ada yang melihat, enggak ada orang. Di sini hanya ada aku dengan Tuhan. Apa kata Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Beliau berkata, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya Allah itu Tuhanku yang sangat baik kepadaku. Masa aku menyakiti dia dengan bermaksiat kepadanya ketika tidak ada orang? Innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan pernah
Jadi orang itu kalau merasa diawasi oleh Allah, dia akan terjaga dari melakukan maksiat. Ya. Yang ketiga, yang ketiga menghidupkan hati sehingga tergerak melakukan kebaikan. Jadi kalau kita muraqabah, hati kita akan bangun, hati kita akan hidup, hati kita akan menggerakkan badan kita untuk banyak melakukan kebaikan. Yang keempat, jemaah rahimahumullah, akan timbul rasa malu kepada Allah. Apa? Akan timbul rasa malu kepada Allah. Pernah nggak panjenengan punya perasaan malu sama Allah? Pernah nggak itu? Sering ya. Jadi kalau sholat harusnya ingat Allah tapi nggak ingat Allah gitu. Itu harusnya kita malu. Udahlah sholatnya sebentar, nggak ingat Allah kan? Ya kan? Hamba macam apa kita ini? Nah dengan begitu ibu-ibu akan muncul rasa malu kalau kita muraqabah. Kalau kita merasa dilihat oleh Allah, kita malu untuk melakukan perbuatan maksiat dan kita malu untuk melakukan ibadah yang biasa-biasa, ibadah yang tidak serius, ya, ibadah yang tidak sungguh-sungguh. Malu kita. Ya. Malu kepada Allah itulah kedudukan yang paling tinggi dibandingkan malu kepada manusia. Kan ada orang malu kepada manusia tapi nggak malu sama Allah. Kalau dilihat orang malu, tapi kalau nggak dilihat orang dia tidak ada perasaan malu. Ya. Ini manusia munafik. Dia malu dan takut ketika dilihat manusia, tapi dia tidak malu dan tidak takut ketika dilihat oleh Allah. Yang kelima, menghindari seseorang dari melakukan kedustaan, penipuan dan kecurangan. Menghindari seseorang dari melakukan kedustaan, penipuan dan kecurangan. Pejabat kalau nggak muraqabah ibu-ibu, bisa sering korupsi, ya kan? Dia curang, menipu, curang dalam timbangan, curang dalam proyek, ya kan? Curang dalam masalah keuangan dan sebagainya. Itu kalau nggak punya sifat muraqabah, mau ditakut-takuti, mau dihukum mati kah, mau ditembak kah, koruptor itu. Kalau nggak punya muraqabah, nggak takut dengan hukuman itu. Tapi orang itu kalau punya muraqabah, walaupun dia nggak dihukum mati, walaupun dia hanya di penjara, seandainya ketahuan hanya di penjara 1 tahun, dia tetap tidak akan melakukan korupsi, kecurangan dan penipuan, karena dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-6, jemaah rahimahumullah, orang yang muraqabah merasa diawasi oleh Allah, Allah akan memberikan jalan keluar ketika mendapati kesulitan. Allah akan memberikan jalan keluar ketika mendapati kesulitan. Insya Allah panjenengan sudah tahu ya kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua itu kan. Nah salah satu di antara mereka berkata begini, ya Allah, dulu ada wanita cantik dan dia adalah sepupuku. Aku sudah menguasai dia, tapi karena aku takut kepadamu, karena engkau melihat aku, karena engkau mengawasi aku tinggalkan dia dan aku tidak berzina dengan dia. Ya Allah, jika engkau ridha, bukakan pintu gua ini sehingga kami bisa keluar. Maka dibuka oleh Allah. Nah maka ibu-ibu, kalau kita muraqabah, Allah akan berikan kita jalan keluar dalam kesulitan yang kita hadapi. Itulah 6 perkara jemaah rahimahumullah yang harus kita manfaat yang kita dapatkan apabila kita muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang terakhir, ibu-ibu, bahaya tidak muraqabah. Hanya ada 3 ini ya. Bahaya tidak muraqabah, 1, akan meremehkan perkara haram ketika sendiri. Akan meremehkan perkara-perkara yang haram ketika
sendiri. Nabi pernah bilang begini, aku akan beritahu kepada kalian satu kaum yang mana mereka itu datang kepada Allah membawa kebaikan yang sangat banyak seperti gunung Tihamah. Tapi kemudian kebaikan-kebaikannya dijadikan debu oleh Allah. Tidak ada sedikit pun yang bermanfaat untuk dia di akhirat nanti. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Beritahu sifat-sifat mereka supaya kami bisa menjauhi. Kata Nabi, mereka itu dari golongan kalian. Mereka sholat malam, mereka juga puasa, mereka juga baca Quran. Tetapi ketika mereka sendiri, mereka suka melakukan perbuatan yang haram. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kita meremehkan perkara-perkara haram ketika sendiri, ibu-ibu, semua kebaikan kita bisa dihapus oleh Allah. Alhamdulillah. Itu bahayanya kalau kita tidak muraqabah. Yang kedua, bisa menjadi sebab su'ul khatimah. Orang kalau tidak merasa diawasi oleh Allah, lebih takut kepada pengawasan manusia, lebih takut kepada perhatian manusia dibandingkan kepada pengawasan Allah. Maka orang yang seperti ini dikhawatirkan nanti su'ul khatimah. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, jemaah rahimahullah, bahaya tidak merokok yaitu keburukan yang dilakukan ketika sendiri merupakan keburukan yang besar. Sama dengan ibadah itu. Kita kalau beribadah nggak ada orang tahu, itu pahalanya sangat besar. Begitu juga ketika kita bermaksiat, nggak ada orang tahu, padahal Allah Maha tahu. Itu dosanya sangat besar. Ya. Kalau ibadah nggak ada orang tahu, pahalanya besar. Begitu juga maksiat ketika kita sendiri juga dosanya sangat besar. Karena kita seakan-akan merendahkan Allah, seakan-akan kita tidak mempedulikan Allah yang melihat, Allah yang menyaksikan. Itulah 3 bahaya ketika kita tidak muraqabah, jemaah yang berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati kita semua dengan muraqabah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.